adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Pasti sehat ya? Bersama kakak, hari ini kakak akan mendongeng tentang 3 saudara laki-laki yang jagoan. Ini adalah cerita dari si 3 anak laki-laki. Saudara pertama bernama Padi Ginting, saudara kedua bernama Iras Ginting, dan terakhir adalah Iras Ginting. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Padi memiliki sikap yang pendiam dan penuh tanggung jawab. Sedangkan Rizal orangnya bekerja keras. Sedangkan Iras adalah anak yang ceria, pandai, dan suka menolong. Mereka hidup di sebuah desa di Tanah Karo. Mereka dibesarkan oleh seorang nenek yang bernama Nani Boru Sembiring. Orang sekitar akrab menyebutnya dengan Opung Nani. Adik-adik, pada suatu hari, Padi dan Iras sedang pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan. Pada saat di perjalanan, mereka mendengar suara minta tolong. Tolong aku, siapapun tolong aku takut. Bang, kau mendengar suara itu, Bang? Kata Iras. Iya, adikku. Ayo kita cari suara itu. Lalu mereka bergegas mencari suara tersebut. Lalu mereka menemukan perempuan tersebut sedang dalam masalah. Ada sekelompok orang jahat yang sedang ingin mengganggunya. Tanpa berpikir panjang, Iras dan Padi menolong perempuan itu, lalu menghajar habis-habisan. Buah, buah, buah. Lalu sekelompok orang jahat itu kapok dan akhirnya lari ketakutan. Hai perempuan, apakah kau baik-baik saja? Begitu kata Iras. Iya, mereka hampir saja membunuhku. Mereka ingin merampas semua barang-barang yang ada padaku. Jika aku tidak akan memberinya, mereka akan membunuhku. Aku sangat takut. Namun Padi merasa mengenal perempuan itu. Lalu ditanyalah perempuan itu. Tunggu, apakah kau anak Paman Tarigan, pemilik dari kebun kopi yang besar itu? Iya bang, aku anak Paman Tarigan. Namaku Nimas bang. Lalu mereka segera membangunkan si Nimas itu. Dan mereka segera bergegas kembali ke desa. Adik-adik, Nimas itu adalah paman anak Tarigan. Paman Tarigan itu memiliki kebun kopi yang sangat luas dan hasil pun melimpah. Biji kopinya pun sudah dikirim ke beberapa daerah. Siang hari yang sangat cerah dan keadaan pasar yang sangat ramai. Opung dan Rizal seperti biasanya berdagang hasil dari kebun biji kopinya Paman Tarigan. Terdengar dari jauh suara yang biasanya. Hai, bagaimana penjualan hari ini? Baik kan? Hai, kau malas-malas bekerja. Nanti kau tidak kuupahkan. Bagus sekali, bagus. Seperti itulah Paman Tarigan bersama anak buahnya setiap hari datang ke pasar untuk melihat keadaan pasar. Lalu datanglah Paman Tarigan ke kedai Opung. Hai Opung, bagaimana penjualan hari ini? Baik kah? Kata Opung Nani. Tuan, iya, baik kok, tadi sudah ada yang membeli. Masih banyak di sini biji kopiku. Kau pasti bermalas-malasan kan Opung? Memang orang miskin itu malas bekerja ya. Dari jauh Rizal melihat kedainya sangat ramai dan gaduh. Kemudian Rizal bergegas sambil membawa peti yang berisi biji kopi yang banyak. Ada apa ini paman? Ada apa ini Opung? Opung, mengapa kau terlihat sedih? Hei pemuda miskin, lihatlah, Opung kau bermalas-malasan bekerja di sini dan dia tidak bisa lagi bekerja di sini. Lalu mengapa Tuhan? Ini bukannya Tuhan, ini biji kopi baru saja saya tambahkan dari gudang. Dan ini pun masih siang.
Hah, mana hasil dari penjualan biji kopiku? Lalu Opung memberikan uang tersebut dan dilihatlah uang tersebut oleh Paman Tarigan. Hah, hanya segini. Sudahlah, mulai besok kalian tidak boleh bekerja di sini, kata Paman Tarigan. Paman, bukannya hasil ini yang lebih dari cukup, dan ini pun masih siang hari. Biasa kami tutup sore hari, Paman, kata Rizal. Sudah, kalian mau pergi atau kusuruh anak buahku ini untuk ngusir kalian? Lalu bergegaslah Opung dan Rizal kembali ke rumah. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Nimas, Padi, dan Iras setelah memasuki desa Tanah Karo. Kemudian bertemulah Nimas dengan ayahnya Paman Tarigan. Ayah, ayah, kata Nimas. Anakku, sudah 2 hari kau tidak pulang, kemana saja kau? Lalu Paman Tarigan melihat kedua cucu Opung Nani dan marah kepada mereka. Hei, kalian cucu Opung Nani bukan? Mengapa kalian di sini? Apa yang kalian lakukan terhadap putriku? Kata Paman Tarigan. Paman, kami menemukan Nimas di hutan. Mereka sedang diganggu oleh sekelompok orang jahat, Paman. Namun Paman Tarigan tidak mempercayai apa kata Iras. Wow, kalian tuh sama saja dengan Opung dan Rizal. Sudah miskin tidak tahu diri. Lalu tanpa omong banyak, Padi. Lalu tanpa berpikir panjang, Padi bicara seperti ini. Paman, anak kau sudah kami antarkan dengan keadaan selamat. Permisi Paman, kami ingin pulang. Lalu mereka berdua bergegas dengan secepat mungkin dan Paman Tarigan marah-marah dengan mereka. Lalu tibalah mereka di rumah. Kemudian melihat Opung yang sedang menangis. Sudahlah Pung, sudah. Opung, ada apa ini? Mengapa wajah Opung menangis? Kata Iras. Iras, adikku, kita tidak bisa bekerja lagi di kedainya Paman Tarigan. Memang kenapa, Rizal? Kata Padi. Paman Tarigan telah memecat kami karena penampilan kami dan hasilnya tidak memuaskan untuk Paman Tarigan. Cucuku dengar, Opung minta maaf. Opung tidak bisa memberikan kalian uang lagi. Opung tidak bisa bekerja lagi, maafkan Opung ya. Sudah Opung, sudah selayaknya tugas ini kami yang kerjakan. Kami sudah besar dan kami akan bekerja apapun untuk menghidupi keluarga ini. Benar Opung. Lalu mereka sepakat untuk membicarakan pekerjaan apa yang mereka cari esok hari. Pagi yang cerah dan rumputan yang hijau penuh dengan embun. Keadaan pasar sangat ramai seperti biasanya. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang jahat menyerang seisi pasar dan anak buah Paman Tarigan berserta Paman Tarigan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengarlah teriak. Hai kalian, jangan berani dengan orang kecil. Begitu kata Iras. Lalu mereka bertiga langsung menyerang sekelompok orang jahat itu satu persatu. Kira-kira siapa yang menang adik-adik? Ya, 3 jagoan ini. Karena memang dari kecil Padi, Iras, dan Rizal sudah belajar ilmu bela diri. Namun dia tidak pernah menunjukkan ke siapapun. Dia hanya menolong orang yang sedang kesusahan. Lalu penjahat tersebut akhirnya pergi. Dan Paman Tarigan berterima kasih kepada mereka. Terima kasih anak-anakku, terima kasih. Kalian telah menolong aku. Maafkan tingkah Paman kemarin ya. Begitu Paman tadi. Paman, tidak apa-apa. Kemarin
Itu hanyalah kesalahan kecil. Kami semua sudah memaafkan paman. Begitu kata Padi. Akhirnya mereka hidup dengan damai dan paman Tarigan memperkerjakan mereka sebagai mandor di kebunnya. Sekian, terima kasih. Nah, adik-adik, dari di sini kita belajar banyak. Pertama, kita belajar memaafkan orang lain walaupun orang lain telah menyakiti kita. Terus kita juga belajar untuk bekerja keras mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak boleh sombong. Jika kita sudah memiliki segalanya, kita harus tetap rendah hati agar kita tetap bisa menjalankan yang kita jalankan dengan baik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa adik-adik.